Provinsi Sulawesi Selatan adalah jendela bagi dunia untuk memotret sejarah pergerakan peradaban manusia. Sejak berpuluh tahun lalu, mulai dari zaman batu, di mana aktivitas kehidupan didokumentasikan dalam coretan di gua-gua yang terhampar indah di Kabupaten Maros dan Pangkep. Peradaban selalu mengalami kemajuan. Dari zaman batu, kemudian mengenal kehidupan bercocok tanam. Tak berhenti, kemudian dilengkapi kesejahteraannya oleh para pelaut ulung dan menjadi kian kaya dengan rempah-rempah yang menjadi primadona bangsa Eropa. Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan potensi ekonomi tinggi karena posisi geografisnya yang strategis, ditopang oleh sumber daya alam, baik laut, darat, dan jasa. Namun, dalam perjalanannya, potensi ekonomi tinggi ini menjadikannya rawan pergolakan, kompetisi tinggi, dan situasi politik yang aktif. Karenanya, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyah menyebut, pendekatan sosial budaya menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada 4 sektor yang terus dipicu yang memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi, khususnya di Sulawesi Selatan ini, yaitu pertama sektor perdagangan, kemudian juga sektor industri, sektor pariwisata, dan juga investasi. Ini tentunya juga didukung selain daripada 4 sektor tersebut, didukung dengan situasi kondisi Kamtipmas yang relatif dalam situasi yang cukup dinamis dan aman kondusif. Semua ini juga tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri. Masyarakat Sulawesi Selatan ini sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Seperti misalnya ada namanya Parasibatang, atau artinya persaudaraan. Sepakat tahu, sepakat ingat, sepakat lebih. 3 hal itu yang sebenarnya sangat dipegang erat oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Seperti sepakat tahu, sikap saling menghormati. Ini yang dimiliki oleh budaya yang sudah lama dan menjadi pegangan dari seluruh masyarakat. Artinya satu sama lain itu sebenarnya masyarakat Sulawesi Selatan saling menghormati. Kemudian sepakat ingat itu saling mengingatkan. Itu budaya saling mengingatkan itu sangat melekat. Dan juga ada sepakat lebih. Sepakat lebih itu saling memuliakan. Artinya yang muda sangat memuliakan yang tua juga sangat menghargai juga yang muda, apalagi antara sesama. Nah, dan yang paling penting satu, masyarakat Sulawesi Selatan itu punya rasa yang kuat terhadap kita sebut Sirina Pace. Sirina Pace itu adalah sikap yang sangat memegang teguh rasa malu. Makanya menjunjung tinggi rasa malu. Makanya saya sampaikan kepada anggota, kalau kau tidak mau dipermalukan dirimu, jangan kau mempermalukan orang lain. Irjen Pol Merdisyah menyebutkan kondisi Kamtipmas di Polda Sulawesi Selatan terkendali. Hal tersebut tak lepas dari peran para anggotanya di wilayah, dibantu arahannya yang mampu meraih kepercayaan masyarakat agar bisa beriringan, bersinergi bersama, menjaga suasana kondusif dan stabil. Di Makassar misalnya, ibu kota provinsi yang juga pusat bisnis dan pemerintahan bagi Provinsi Sulawesi Selatan ini, kehidupan masyarakatnya penuh dinamika. Perlu pemimpin daerah yang mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakatnya hingga tidak timbul pergolakan yang membahayakan kelangsungan hidup sehari-hari. Kota Makassar ini merupakan barometer atau etalase Provinsi Sulawesi Selatan. Kami di Kota Makassar ini mengelola situasi Kamtipmas dengan kondisi masyarakat yang memang beragam. Beberapa kasus-kasus yang memang terus berulang karena karakter tadi seperti misalnya terjadi tawuran, kemudian ada ulah oknum geng motor. Ya. Nah, ini terus kita kelola dengan kita mengajak seluruh tokoh-tokoh sentral yang ada di wilayah ya
tokoh masyarakatnya, tokoh agama, alim ulama, termasuk tokoh-tokoh pemuda untuk kita terus membangun kesadaran masyarakat ini agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Di samping kita melakukan tugas-tugas rutin kepolisian ya, dalam rangka kita mengelola situasi Kamtibmas, kita juga memberikan sentuhan-sentuhan ya, ke masyarakat. Dan ini selama kami menjabat memang kami dorong seluruh unsur-unsur Polsek terutama sebagai leading sektor atau sebagai ujung tombak dalam rangka kita mengatasi permasalahan-permasalahan ya, bagaimana Polsek lebih kita kedepankan dia sebagai problem solver ya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi kasus-kasus yang berulang ini juga tidak boleh. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang harus dipenuhi oleh para bayangkara pengayom masyarakat. Ketika pandemi COVID-19 menerpa, Makassar dihadapkan dengan aktivitas pendidikan yang terhenti. Namun, kebutuhan akan ilmu tak bisa berhenti. Untuk memenuhinya, seorang bayangkara pembina bimbingan ketertiban dan keamanan masyarakat menyusuri sudut-sudut kota Makassar yang padat penduduk. Aibtu Palewari namanya. Dia membantu anak-anak yang putus sekolah akibat pandemi dengan kemampuannya. Dia membuat sekolah darurat, mencari tenaga pengajar, dan membantu mengupayakan fasilitasnya meskipun jauh dari kata cukup. Ada yang di tengah pemukiman padat, ada pula yang di pinggir lahan pekuburan. Dari kegiatan sosial yang dilakukan Pak Palewari dalam mendirikan balak pendidikan itu, Pak Palewari sendiri itu menjual kendaraannya Bu untuk membiayai 10 siswa-siswi yang pengangguran, ya yang putus sekolah, dia bantu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang mungkin memang dari bantuan dari Babin sendiri maupun dari Pak Palewarinya sendiri dalam bentuk-bentuk sosial lain itu mungkin seperti yang disampaikan kayak kursi, meja, seperti itu Bu, terus lemari, seperti itu dalam membantu, terus buku-buku juga yang dibantu oleh Pak Palewari dan anggota Babin yang lain. Palewari bukanlah polisi mapan dengan keberlimpahan materi. Dia tidak juga meminta donasi untuk membangun sekolah darurat tersebut. Dia berharap anak-anak yang disekolahkannya berpendidikan tinggi dan menjadi putra-putra kebanggaan Makassar, bala, atau rumah kehidupannya. Harapan saya terkhusus kepada anak-anak yang saya bantu yang 10 orang ini. Harapan saya kepada pihak pemerintahan atau pihak-pihak terkait, mudah-mudahan kedepannya sangat-sangat memperhatikan baik anak-anak kita yang putus sekolah maupun warga-warga yang golongan menengah ke bawah, sehingga kedepannya jauh lebih baik. Nah, harapan saya kepada anak-anak ini yang kami bangunkan sekolah, semoga kedepannya dia tidak terlalu jalan seperti sebelum-sebelumnya, sehingga dapat menimba ilmu di tempat-tempat ini yang sekolah kami yang bikinkan. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak di usia dini adalah merupakan suatu generasi bangsa kedepannya, generasi berikutnya, dan semoga dia dapat dengan adanya sekolah darurat ini yang kami bikin, dia dapat membuat suatu terobosan-terobosan baru sehingga kedepannya jauh lebih baik di bidang pemerintahan. Kami belum punya apa-apa, Mbak. Kami belum punya uang sama sekali. Tapi karena support dan dukungan daripada warga setempat, sehingga saya bisa mengajak kepada mereka untuk mari kita sama-sama bekerja.